Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 63. Al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga di bagian nahwu. Al-asma'ul marfu'atu, isim-isim yang dirofa atau isim-isim yang marfu. Jadi pada pelajaran yang lalu telah kita bahas posisi-posisi isim, kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majrur. Nah, pada bab ini akan dibahas secara lebih terperinci tentang posisi-posisi kapan isim itu marfu, i'rabnya. Sebagaimana tersebut pada fasal pertama, bahwa isim-isim yang dirofa ada 7. Maka di fasal ini akan disampaikan perinciannya. Pertama, isim itu memiliki i'rab yang marfu kalau dia sebagai mubtada. Dan di sini penulis menggunakan rumus. Rumus artinya simbol, ya, untuk memudahkan. Mubtada beliau kasih simbol mim. Ini sekedar simbol yang digunakan dalam buku ini, ya. Mubtada adalah isim rofa atau isim marfu dan ma'rifah yang jatuh di awal jumlah atau kalimat. Ya, mubtada adalah isim yang dia marfu dan dia berupa isim ma'rifah. Ya, silakan ingat-ingat lagi pelajaran tentang ma'rifah dan nakirah. Dia marfu dan dia ma'rifah dan letaknya ada di awal dari kalimat. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang kedua, isim itu marfu kalau dia menjadi khobar. Rumusnya huruf kha. Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Sehingga sebuah jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab, itu maksudnya jumlah ismiyah, adalah mubtada dan khobar. Cara menyusun mubtada dan khobar harus sesuai. Yang pertama adatnya atau bilangannya, yang kedua nau'nya atau jenisnya. Kita lihat contoh. Silakan lihat kolom yang paling kanan dulu. Di situ ada jumlah Muhammadun qaimun. Muhammadun itu sebagai mubtada. Dia letaknya ada di awal. Dan dia ma'rifah, ya, karena dia nama. Dan dia marfu. Maka tanda marfunya adalah dhammah, Muhammadun. Perhatikan dun di situ, itu tanda marfu, ya. Kemudian qaimun sebagai khobar. Dan qaimun di sini juga marfu. Sehingga dia tandanya dhammah juga, qaimun. Ada dhammah tain di situ. Muhammadun qaimun artinya Muhammad berdiri. Ya, maka Muhammad itu adalah bagian yang dijelaskan. Qaimun adalah penjelasannya. Maka mubtada itu adalah bagian yang dijelaskan, khobar itu penjelasannya. Ya, makanya tadi kata penulis, khobar adalah penyempurna makna mubtada. Karena kalau Muhammadun saja tidak ada lanjutannya, maka ini tidak sempurna maknanya. Tapi ketika ada penjelasan Muhammadun, kenapa Muhammadun qaimun? Maka menjadi jelas. Nah, perhatikan di sini Muhammadun itu isim mufrad. Dari segi adat, dari segi bilangannya dia mufrad, tunggal. Maka khobarnya juga harus mufrad, qaimun. Ya, bukan qaimani, bukan qaimuna. Tapi khobar berupa isim yang mufrad juga. Kemudian juga Muhammadun ini isim mudzakkar, laki-laki. Maka khobarnya juga mudzakkar, qaimun, bukan qaimatun. Nah, kita lihat contoh sampingnya. Al-muslimatu qaimatun. Muslimah itu berdiri. Di sini al-muslimah sebagai mubtada. Dia marfu
dan dia ma'rifah karena ada alif lamnya, dan dia ada di awal. Qa'imatun sebagai penjelas dari al-muslimatu. Si muslimah itu berdiri. Kita lihat di sini dari segi adat al-muslimatu itu mufrad. Maka khobarnya qa'imatun juga mufrad. Dari segi jenisnya al-muslimatu itu muannats. Maka khobarnya juga qa'imatun muannats. Kita lihat contoh yang sebelah kiri, kolom yang paling kiri. Di situ ada contoh yang keliru. Muhammadun qa'imatun. Ini keliru karena Muhammadun itu mudzakkar, tapi khobarnya malah muannats. Harusnya mudzakkar dan mudzakkar, muannats dan muannats. Kita lihat baris yang kedua, Muhammadani qa'imani. Dua Muhammad sedang berdiri. Ada dua orang namanya Muhammad sedang berdiri. Maka di sini mubtada'nya dari segi adat dia mutsanna, dua, khobarnya juga harus mutsanna, qa'imani. Contoh yang sebelahnya al-muslimatani qa'imatani. Dua orang muslimah itu sedang berdiri. Al-muslimatani ini mutsanna, maka khobarnya juga mutsanna, qa'imatani. Contoh yang keliru, Muhammadani qa'imun. Dua orang Muhammad berdiri. Ini Muhammadani sebagai mutsanna, tapi khobarnya malah mufrad, qa'imun. Ini keliru. Baris yang ketiga, Muhammaduna qa'imuna. Muhammaduna ini jamak mudzakkar salim. Dia majmuk jamak. Maka khobarnya juga jamak mudzakkar salim, qa'imuna. Muhammaduna qa'imuna. Contoh yang sebelahnya, muslimatun, al-muslimatu qa'imatun. Al-muslimatu ini jamak muannats salim. Maka khobarnya juga jamak muannats salim. Para muslimat tersebut sedang berdiri. Contoh yang keliru, al-muslimatu qa'imuna. Al-muslimatu di sini nau'nya muannats tapi khobarnya malah mudzakkar, qa'imuna. Maka ini keliru. Mubtada dapat berubah tiga macam, yaitu yang pertama, ismun mu'rabun, isim mu'rab. Seperti pada contoh-contoh yang benar di atas. Ya, Muhammadun itu isim mu'rab. Dia bisa menjadi Muhammadan, bisa menjadi Muhammadin, sehingga dia mu'rab. Al-muslimatu juga mu'rab. Dia bisa menjadi al-muslimata, bisa menjadi al-muslimati. Dan yang kedua, mubtada bisa berupa ismun mabniun, isim mabni. Misalnya, nahnu muslimani. Kami adalah dua orang muslim. Di sini mubtadanya adalah nahnu. Dan nahnu ini adalah dhamir, dan dhamir itu mabni. Ya, nahnu tidak akan menjadi nahna atau nahni. Dia akan selalu nahnu, maka ini mabni. Contoh yang kedua, hadza fadlun minallahi. Ini adalah karunia dari Allah. Mubtadanya adalah hadza. Yang mana hadza adalah isim isyarah. Dan isim isyarah itu mabni. Contoh yang ketiga, alladzi fil baiti ustadzun. Yang ada di dalam rumah adalah ustadz. Di sini mubtadanya adalah alladzi fil baiti. Yang mana alladzi ini adalah isim mausul dan dia mabni. Contoh yang keempat, man yazra yahsud. Siapa yang menanam maka dia akan menuai atau memanen. Di sini mubtadanya adalah man. Yang mana man adalah isim syarat dan dia juga mabni. Yang ketiga, mubtada bisa berupa masdarun muawwalun. Masdar muawwal. Yang mana masdar muawwal itu cara membentuknya adalah dengan an plus fi'il mudhari. Sekali lagi, an ditambah fi'il mudhari. Contohnya, antasumu khairun lakum. Antasumu ini masdar muawwal. Karena dia terbentuk dari an plus tasumu. Yang mana tasumu adalah fi'il mudhari. Sehingga antasumu ini masdar, namanya masdar muawwal. Kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian.
Nah, kenapa disebut masdar muawwal? Karena dia bisa ditakwil, bisa diubah maknanya. Antasumu bisa diubah menjadi saumukum, menjadi masdar yang biasa. Sehingga antasumu khairul lakum sama dengan saumukum khairul lakum. Ini sebab kenapa dia disebut dengan masdar muawwal, karena maknanya bisa ditakwil, bisa diubah maknanya. Nah, perhatikan di sini saumukum khairul lakum, ya, saumukum di sini mubtada. Puasa kalian itu lebih bagus untuk kalian. Maka ini mubtada, dia dijelaskan. Sehingga antasumu itu juga mubtada. Antasumu khairul lakum. Pada jumlah yang awal antasumu khairul lakum, antasumu itu satu paket sebagai mubtada. Sehingga kembali tadi mubtada bisa berupa masdar muawwal. Kemudian kata penulis, pada asalnya mubtada harus ma'rifah, tetapi dia boleh nakirah pada salah satu dari tiga keadaan berikut ini. Yang pertama, didahului oleh nafi atau istifham. Nafi itu penafian, istifham itu pertanyaan. Contohnya, ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang berhak disembah bersama dengan Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Perhatikan di sini huruf hamzah a itu adalah huruf istifham untuk bertanya. Nah, maka ilahun di sini sebagai mubtada, namun dia nakirah, tidak ada alif lam di sini. Dan ini boleh karena didahului oleh huruf hamzah tadi yang berfungsi sebagai istifham pertanyaan. Contoh yang kedua, ma zalimun najihun. Tidak ada orang yang zalim yang beruntung atau yang sukses. Ma di sini ma nafi, yang artinya adalah tidak ada, penafian. Dan zalimun sebagai mubtada, dan dia nakirah bukan ma'rifah. Dan ini boleh karena didahului oleh ma nafi. Yang kedua, mubtada boleh nakirah apabila dia disifati. Itu maksudnya mubtada yang diberikan naat atau sifat. Contohnya, talibun mujtahidun fil fasli. Murid yang rajin ada di kelas. Talibun sini sebagai mubtada dan dia nakirah. Namun ini boleh karena dia ada sifatnya, yaitu mujtahidun. Mujtahidun ini adalah naat atau sifat. Sehingga talibun sebagai mubtada di sini boleh nakirah. Yang ketiga, mubtada boleh nakirah kalau dia sebagai mudhaf. Ya, tentang apa itu mudhaf dan apa itu idhafah nanti ada penjelasan yang lebih lengkap. Contohnya di sini khatamu dhahabin haramun. Cincin emas hukumnya haram. Khatamu di sini nakirah bukan ma'rifah. Karena dia di sini berfungsi sebagai mudhaf. Dan dhahabin sebagai mudhaf ilaih namanya. Nah, tiga keadaan ini sebuah mubtada boleh nakirah, tidak harus ma'rifah. Kemudian kata penulis, khobar juga dapat berupa tiga macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ismun dhahirun, isim dhahir. Seperti pada contoh-contoh di atas. Contohnya tadi Muhammadun qaimun. Qaimun ini isim dhahir. Isim dhahir itu adalah isim yang menunjukkan makna secara langsung tanpa perlu yang lain. Yang contohnya tadi qaimun, najihun, qaimatun dan semisalnya. Kemudian khobar juga bisa berupa jumlah, bisa berupa kalimat. Dan jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh khobar yang berupa jumlah ismiyah. Yang pertama, at-tilmidhu ummuhu maridatun. At-tilmidhu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya ummuhu maridatun. Ini sebuah jumlah, sebuah kalimat, satu paket. Khobarnya adalah sebuah jumlah. Nah, kalau jumlah dia kan juga punya komponen. Ummuhu itu sebagai mubtada, maridatun sebagai khobar. Jadi ada jumlah di dalam jumlah. Paham ya? Jadi at-tilmidhu sebagai mubtada, kemudian khobarnya ummuhu maridatun.
Nah, khobar ini dia bisa di breakdown lagi karena dia adalah jumlah ismiyah. Kalau kita breakdown, ummuhu sebagai mubtada'nya, maridatun sebagai khobarnya. Artinya murid itu ibunya sedang sakit. Contoh yang kedua, at-tilmidhani ummahuma maridatani. Dua murid itu kedua ibunya sedang sakit. Di sini juga at-tilmidhani sebagai mubtada, khobarnya ummahuma maridatani. Dan di sini khobarnya berupa jumlah ismiyah. Dan ini bisa kita breakdown lagi. Ummahuma sebagai mubtada, maridatani sebagai khobar. Khobar juga bisa berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, Rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Rabbmu menciptakan sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Rabbuka sebagai mubtada. Makanya di situ tandanya dhammah, Rabbu. Mana khobarnya? Khobarnya yakhluqu ma yasha'u. Itu khobar. Satu paket, satu jumlah. Nah, karena dia ada sebuah jumlah, yaitu jumlah fi'liyah, maka dia juga bisa di breakdown lagi. Yakhluqu adalah fi'il, ma yasha'u sebagai fa'il. Jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il. Kalau jumlah ismiyah, mubtada khobar. Contoh yang kedua, at-talibatu yaktubna darsa. Para murid perempuan itu sedang menulis pelajaran. At-talibatu sebagai mubtada, khabarnya mana? Khabarnya yaktubna darsa. Satu paket. Dia sebagai jumlah fi'liyah. Dan ini bisa kita breakdown. Jumlah fi'liyah ini bisa kita breakdown. Yaktubna sebagai fi'il, ad-darsa sebagai maf'ulun bihi. Tentang apa itu maf'ulun bihi nanti akan ada babnya tersendiri. Kemudian yang ketiga, khabar juga bisa berupa syibhul jumlah. Contohnya, al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu ada di depan rumah. Al-hadiqatu sebagai mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya amamal manzili. Dan amamal manzili ini bukan jumlah, bukan juga isim, tapi dia adalah syibhul jumlah. Ingat ya, kita sudah belajar syibhul jumlah adalah jar majrur atau dzaraf dan majrur. Di sini dzaraf dan majrur. Amamal manzili itu dzaraf dan majrur, sehingga dia adalah syibhul jumlah. Contoh yang kedua, alhamdulillahi. Mubtadanya alhamdu, khobarnya lillahi. Dan lillahi ini adalah jar majrur, ya, sehingga dia syibhul jumlah. Ya, karena lillahi itu terdiri dari lam plus lafadz jalalah Allah, sehingga dia syibhul jumlah. Karena dia adalah jar dan majrur. Nah, penulis mengatakan jika khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada'. Wajib dikedepankan, khobarnya ditaruh depan. Yang tadinya di belakang ditaruh depan, mubtada'nya di belakang. Sehingga ini disebut sebagai khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan, atau mubtada muakhar, mubtada yang dikebelakangkan. Contohnya, fil baiti rajulun. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Ini kan aslinya seorang laki-laki ada di dalam rumah. Tapi karena rajulun ini adalah nakirah dan khobarnya adalah syibhul jumlah fil baiti, maka rajulun dikebelakangkan, sehingga menjadi fil baiti rajulun. Ya, artinya sama. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Kalau kita tulis dengan rajulun fil baiti, ini keliru karena mubtada harus ma'rifah kalau dia ada di depan. Sedangkan ini nakirah. Ya, maka kalau ingin tetap nakirah, mubtadanya dikebelakangkan. Dan perlu diketahui beda antara ar-rajulu fil baiti dengan rajulun fil baiti. Kalau ar-rajulu fil baiti, orangnya sudah tahu, sudah dikenal. Si fulan ada di rumah. Si fulannya sudah dikenal siapa.
Tapi kalau rajulun fil baiti, rajulun ini belum dikenal. Pokoknya di dalam rumah ada orang, saya nggak tahu siapa. Nah, maka kalau ingin tetap mengatakan secara nakiroh, rajulunnya harus dipindah ke belakang. Fil baiti rajulun, seperti itu. Contoh yang lain, ma'ahu kitabun. Bersamanya ada sebuah kitab. Kitabun di sini nakiroh dan dia sebagai mubtada. Sedangkan khobarnya adalah syibhul jumlah berupa jar majrur. Sehingga mubtadanya dikebelakangkan, khobarnya dikedepankan. Namun jika mubtadanya ma'rifah, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan. Kalau mubtadanya ma'rifah, maka boleh dibolak-balik. Contohnya di sini, ar-rajulu fil baiti. Lelaki itu ada di dalam rumah. Atau boleh juga fil baiti ar-rajulu. Di dalam rumah ada lelaki itu. Dua-duanya boleh. Latihan, jadikan kalimat berikut ini mubtada dan berikan khobar yang sesuai. Nomor 1, al-muslimuna shaimuna. Kaum muslimin sedang berpuasa. Ar-rijalu dhahibuna. Para laki-laki mereka pergi. Sini ar-rijalu adatnya sebagai jamak, maka khobarnya juga jamak. Al-masajidu buyutullahi. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Khobarnya adalah buyut. Buyut itu jamak karena mubtadanya jamak masajid. Nah, silakan para santri untuk mengerjakan nomor 4, 5 dan 6. Latihan nomor 2, buatlah contoh dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mubtada nakirah mudhaf. Contohnya, ihdatsu ibadatin haramun. Membuat ibadah baru hukumnya haram. Ihdatsu ibadatin ini mudhaf dan nakirah. Dan dia sebagai mubtada. Kemudian poin B, mubtada dari masdar muawwal. Contohnya, an tatazawwaja afdalu laka. Engkau menikah itu lebih utama bagimu. Di sini ada an tatazawwaja. An plus tatazawwaj. Tatazawwaj itu fi'il mudhari. Ya, maka ini merupakan bentuk masdar muawwal. Dan an tatazawwaja di sini sebagai mubtada. Afdalu laka sebagai khobar. Poin yang C, mubtada mutsanna dan khobarnya dari jumlah ismiyah. Contohnya ar-rajulani zaujatuhuma shalihatani. Dua laki-laki itu kedua istrinya sholihah. Nah, silakan para santri kerjakan poin D dan E. Kemudian sebutkan mubtada dan khobar dari surat Al-Ikhlas berikut ini beserta penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwa di sini sebagai mubtada, khobarnya adalah ahad. Adapun lafaz jalalah Allah di sini sebagai badal dari huwa. Ya, ini akan jelas nanti masalah badal ketika kita membahas tentang tabi. Dan ingat, huwa itu isim ma'rifah dan dia dhamir. Ya, tadi mubtada bisa berupa dhamir, ya. Kemudian Allahus Samad. Lafaz jalal Allah sebagai mubtada, as-samad sebagai khabar. Lam yalid wa lam yulad. Di sini ada yang mahdzuf, ya. Jadi mubtadanya adalah huwa. Huwa lam yalid wa lam yulad. Sehingga mubtadanya huwa, khabarnya lam yalid. Kemudian jumlah yang kedua mubtadanya huwa, kemudian khobarnya lam yulad. Jadi kalau kita
munculkan, kalau kita takdirkan, huwa lam yalid wa huwa lam yulad, seperti itu. Atau bisa juga kita katakan lam yalid wa lam yulad ini adalah jumlah fi'liyah, sehingga tidak ada mubtada khobar, yang ada adalah fi'il dan fa'il. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Di sini juga sama ya, ada huwa yang mahdhuf. Jadi huwa sebagai mubtada, khobarnya lam yakun lahu kufuwan ahad. Khobarnya berupa jumlah, itu jumlah fi'liyah. Sebagaimana juga tadi huwa lam yalid, itu khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Nomor 4, i'rablah jumlah berikut ini. Yang pertama, Aliyun talibun. Ali adalah seorang pelajar. Ali i'rabnya marfu sebagai mubtada. Talibun i'rabnya marfu sebagai khobar. Itu cara mengi'rabnya. Nomor 2, al-kitabu fil haqibati. Al-kitabu i'rabnya marfu sebagai mubtada. Fil haqibati itu fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu sebagai khobar. Kalau kita breakdown, fi sebagai huruf, al-haqibati sebagai isim majrur, i'rabnya majrur. Tapi kalau digabungkan semua fil haqibati, dia i'rabnya fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu karena sebagai khobar. Nah, itu cara mengi'rab. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.